Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rahmi Putri dengan NIM 2110422-041 dari Prodi Biologi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusun sel pada tumbuhan. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Kemudian, apa saja organel penyusun sel tumbuhan? Pada gambar yang terdapat pada slide ini, dapat kita ketahui bahwasanya terdapat organel-organel penyusun sel tumbuhan, yaitu ada dinding sel, membran sel, aparatus Golgi, dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari organel tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Organel pertama yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang kedua ada membran plasma. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Organel ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom yang merupakan kompleks yang terbuat dari RNA ribosom dan protein merupakan komponen seluler yang melaksanakan sintesis protein. Ribosom dapat bebas dalam sitosol maupun terikat ke retikulum endoplasma atau RE. Yang kemudian ada nukleus. Fungsinya adalah untuk mewadahi kromosom yang terbuat dari kromatin. Ada DNA atau alias material genetik dan protein. Mengandung nukleus dan tempat sembunyi dari ribosom dibuat. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi atas dua. Yang pertama retikulum endoplasma halus, fungsinya yaitu untuk sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan CA, detoksifikasi obat dan racun. Sedangkan untuk retikulum endoplasma kasar, fungsinya yaitu untuk membantu sintesis protein, sekresi, dan berbagai protein lain dari ribosom terikat, dan menambahkan karbohidrat ke glikoprotein dan menghasilkan membran baru. Organel ketujuh ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi fungsinya yaitu untuk memodifikasi protein, karbohidrat pada protein, dan fosfolipid, sintesis polisakarida, pemilihan produk-produk Golgi yang kemudian dilepaskan ke dalam vesikel. Yang kedelapan ada vakuola. Vakuola merupakan vesikel besar yang dibatasi membran besar dalam tumbuhan. Berfungsi untuk pencernaan, penyimpanan, pembuangan zat sisa, keseimbangan air, pertumbuhan sel, dan perlindungan. Yang kesembilan ada mitokondria. Mitokondria dibatasi oleh membran ganda. Membran dalam memiliki lipatan ke dalam atau kristal, berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Yang ke-10 ada kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu organel plasmid yang fungsinya untuk fotosintesis. Umumnya dua membran di sekeliling stroma cair yang mengandung tilakoid bermembran yang tertumpuk menjadi grana dalam tumbuhan. Organel selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen ke air, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk sampingan yang diubah menjadi air oleh enzim-enzim lain di peroksisom. Yang ke-12 adalah sitoskeleton. Fungsinya yaitu memberikan sokongan mekanis pada sel dan mempertahankan bentuknya. Dan yang terakhir adalah plasmodesma. Sitoplasma dari satu sel tumbuhan terhubung dengan sitoplasma sel tetangga lain melalui plasmodesma. Plasmodesma merupakan saluran yang menembus dinding sel. Jadi, di antara dinding sel pada di antara dinding antar sel terdapat plasmodesma sebagai saluran yang menembus dinding tersebut, yang berfungsi untuk keluar masuknya cairan sitoplasma antar sel tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.